pintar yang dikenal dengan kecerdasan artifisial atau AI, dan kita juga akan mencari tahu apa yang membuat mesin tersebut dikenal dengan mesin cerdas, dan kita akan membedakannya dengan mesin biasa atau mesin non cerdas. Mempelajari itu semua akan membuat kalian lebih memahami lagi dan lebih mengenal lagi dalam membedakan apa itu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Baiklah anak-anak, Bu Suci akan menampilkan sebuah cerita. Nah, cerita ini adalah tentang kesulitan sebuah museum. Jadi, di Jakarta itu ada sebuah museum teknologi yang akan menyelenggarakan pameran dengan tema dunia mesin. Tetapi mereka memiliki kendala. Nah, museum ini meminta pertolongan kalian, meminta bantuan kalian untuk membantu mereka dalam mengelompokkan benda-benda yang mana termasuk ke dalam mesin cerdas dan mesin non cerdas serta dengan alasannya. Baik anak-anak, untuk bisa membantu museum tadi, Bu Suci akan memberikan beberapa kunci dalam membedakan mesin cerdas dan non cerdas. Yang harus kalian ketahui terlebih dahulu adalah mesin itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan mesin? Apa yang kalian ketahui tentang mesin? Alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Betul, luar biasa. Jadi mesin itu adalah suatu alat yang dirancang yang tujuannya untuk dapat membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Itu sebuah alat. Sapu contohnya alat, kalkulator juga termasuk alat, kipas angin alat, sama AC alat, sama robot alat, Google Assistant alat, sama ya. Nah, apakah semua mesin yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari memiliki cara kerja yang sama? Tidak. Kenapa bisa demikian? Betul sekali, karena pada dasarnya mesin itu ada dua, ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Apa sih yang paling utama yang bisa kita bedakan antara mesin cerdas dan non cerdas? Nah, ini kunci yang paling pokok. Mesin cerdas itu bisa belajar dan membuat keputusan sendiri, sedangkan mesin non cerdas harus mengikuti perintah. Jadi itu yang akan bisa membantu kalian nanti ketika kalian mengelompokkan alat-alat atau mesin-mesin ke dalam mesin cerdas dan mesin non cerdas. Sampai di sini paham anak-anak? Alhamdulillah. Baik, seperti yang akan kita coba hari ini, kita akan mencoba mesin cerdas atau kecerdasan artifisial secara langsung. Salah satunya yaitu ChatGPT, kemudian penggunaan fitur wajah, Gemini, dan lain-lain. Nah, silakan kalian bisa coba secara langsung dengan menggunakan Chromebook yang sudah Ibu bagikan. Boleh misalnya kalian mau mencoba ChatGPT, Gemini, atau TikTok, silakan. Selamat mencoba. Sudah duduk berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, seperti yang sudah Bu Suci jelaskan di awal tadi, bahwa kita akan membantu museum yang ada di Jakarta untuk apa? Untuk menyeleksi mana yang termasuk ke dalam mesin cerdas dan mesin non cerdas, ya, agar pameran mereka bisa berjalan dengan lancar. Di sini Bu Suci akan membagikan sebuah LKPD. Nah, ini LKPD. Di dalam LKPD di sini ada beberapa gambar yang telah Bu Suci sediakan.
Tugas kalian bersama kelompok adalah nanti menggunting gambar yang ada di dalam KKPD, kemudian kalian mengelompokkannya di dalam tabel yang sudah disediakan. Misalnya ini gambar yang pertama termasuk mesin non cerdas kah atau mesin cerdas. Kalian tempel di kolom yang sudah disediakan. Berikut lengkapi dengan alasannya. Nah ini LKPD-nya Bu Suci akan berikan satu kelompok satu. Silakan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham anak-anak? Sudah, silakan dikerjakan LKPD-nya sebaik mungkin. Diskusi, kerjakan bersama-sama ya. Dan tolong semua anggota di dalam kelompok aktif dalam berdiskusi. Kalau mesin cuci adalah mesin yang cerdas, kenapa alasannya? Karena mesin cuci itu disebut dengan mesin yang cerdas. Silakan dijelaskan ya. Penting gambarnya harus itu ya. Ini dibaca bentuknya baik-baik, digunting gambarnya satu-satu, kemudian nanti kalian pilih dan seleksi mana yang termasuk ke dalam mesin cerdas dan mana yang termasuk ke dalam mesin non cerdas. Kalau misalnya nih contohnya ini apa nih? Google ini satu persatu nanti ditempelkan di tabel yang sudah disediakan. Oke, kayak ini kamu pilih nih yang mana termasuk ke dalam mesin cerdas, mana yang termasuk ke dalam mesin non cerdas. Gambar yang sudah kalian gunting ditempel di sini. Gambar itu termasuk ke dalam mesin cerdas atau non cerdas. Kalau sudah ditempel, berikan dan diskusikan alasannya. Alasannya ditulis di sini. Oke? Paham? Oke. Sudah ditempel? Sudah digunting? Oke, nanti ini digunting semuanya. Digunting mengikuti ini ya, yang garis putus-putus yang sudah dibuat. Nanti kalau misalnya sudah dibuat. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD kelompok dan sudah melakukan diskusi dan semua kelompok sudah selesai mengerjakannya. Saatnya presentasi kelompok. Tapi sebelum Bu Suci tunjuk, ada nggak ya kelompok yang ingin maju terlebih dahulu? Oke, luar biasa begitu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Diskusi pertama akan disampaikan oleh Rizky. Mesin non cerdas AC, karena AC hanya bisa untuk mendinginkan ruangan dan juga jika kita ingin menyalakannya harus dikunci terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya? Oh, silakan, banyak sekali yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apa perbedaan AC dan stadion tempat? Ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hasilnya biasa saja menjadi tidak sesuai. Oleh karena itu, kita harus tetap memeriksa lagi hasil yang ditampilkan oleh AI atau ChatGPT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sangat bagus. Silakan kelompok 5 kembali lagi ke tempat duduknya. Baik anak-anak, tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan sangat luar biasa baik bagi kelompok yang mempresentasikan dan kelompok yang menanggapi serta memberikan pertanyaan. Tapi ada beberapa hal yang perlu Bu Suci klarifikasi terkait tadi miskonsepsi. Tadi ada yang mungkin merasa kebingungan tentang AC dan termostat, begitu ya. Apa sih perbedaan dari keduanya? Ada yang memang satu mesin itu termasuk ke dalam mesin cerdas dan satu lagi termasuk ke dalam mesin non cerdas. Nah, mesin non cerdas ini yang mana? AC. Yang cerdasnya? Kenapa bisa berbeda gitu ya? Kenapa smart thermostat itu termasuk ke dalam mesin cerdas tadi? Memang sudah ada yang memaparkannya dengan begitu baik ya, dengan bagus gitu ya. Tadi sudah jelas bahwa keduanya ini memiliki cara kerja yang berbeda. AC itu tidak akan misalnya dia berfungsi kalau tidak mendapatkan perintah dari manusia. Kalau misalnya dari kita sendiri nih, ketika kita ingin menggunakan AC tersebut, maka kita harus menggunakan remote control untuk bisa menyalakannya, gitu ya. Dan suhunya pun itu kita atur. Itu di sini dengan menggunakan remote. Bisa nggak AC dikendalikan dari jarak jauh? Bisa? Tidak bisa. Tetapi beda halnya dengan smart thermostat. Nah, smart thermostat ini kenapa dimasukkan ke dalam kategori mesin cerdas? Karena sistem kerjanya menggunakan kecerdasan artificial, di mana dia bisa dikontrol dan dikendalikan dari jarak jauh. Dia juga bisa tuh merasakan suhu penghuni rumah. Bahkan dia bisa mendeteksi kita ada dan tidak ada di dalam rumah. Nah, itu kenapa bisa demikian? Karena smart thermostat ini sudah diprogram seperti itu. Jadi dia bisa belajar dari data, begitu ya? Paham anak-anak? Nah, ini tadi ya kelebihannya. Pertama nih, kalau smart thermostat itu bisa mengirimkan sinyal ke unit AC untuk menyala atau mati berdasarkan suhu ruangan dan pengaturan yang diberikan, sedangkan AC biasa itu hanya pendingin yang menyerap panas dari udara dalam ruangan dan membuangnya keluar. Makanya kenapa kalau misalnya AC itu kan ada selang tuh untuk mengeluarkan air itu ya, seperti yang di depan kelas kita ini. Nah, kemudian perbedaan yang kedua ini di pengaturan. Kalau AC biasa itu yang konvensional biasanya kita sebutnya sangat sederhana, hanya mengontrol kapan harus menyala dan mati secara statis berdasarkan suhu yang ditetapkan. Sedangkan kalau smart thermostat itu bisa diprogram, dikontrol melalui aplikasi dan bahkan belajar kebiasaan pengguna untuk mengoptimalkan penggunaannya. Nah, yang konektivitas nih, kalau yang smart thermostat ini bisa dikoneksikan ke WiFi, sedangkan AC bisa nggak dikoneksikan dengan WiFi? Tidak bisa. Jadi kalau smart thermostat itu base internet gitu ya, bisa berdasarkan jaringan gitu, ada jaringan. Itulah tadi perbedaan antara AC dan smart thermostat. Baik, di sini juga tadi Bu Suci menarik, ada yang menanyakan apa sih perbedaan mesin cerdas dan non cerdas gitu ya. Bisa kalian lihat secara dari aspek cara kerjanya. Kalau mesin cerdas itu bisa belajar tuh, bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Contohnya tadi ada yang bertanya, apakah ketika kita menggunakan ChatGPT jawabannya akan selalu benar? Tentu tidak. Karena apa? Karena AI juga bekerja berdasarkan data yang akan dia proses, data yang masuk. Kalau misalnya semakin banyak data yang kita masukkan, contohnya kita ingin membuatkan sesuatu nih melalui ChatGPT. Kalau instruksi kita jelas dan banyak secara detail, otomatis hasil yang ditampilkannya pun akan semakin baik. Kalau misalnya data yang kita masukkan hanya sedikit, bisa jadi hasilnya pun akan bias atau itu tidak jelas gitu ya, bahkan cenderung keliru gitu.
bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Contohnya mesin cuci. Nih, kan mesin cuci ini sudah diprogram nih. Dia bisa nggak membuang air cuci sendiri? Nggak bisa, dia hanya bisa membuang ketika kita tekan tombol untuk membuang airnya. Tetapi mesin cuci pun sudah diprogram, tapi tidak bisa bekerja secara sendiri karena dia tidak bisa belajar dan beradaptasi ya, begitu. Kemudian nih yang adaptasi tadi tidak bisa menyesuaikan diri kalau mesin non cerdas, tetapi kalau mesin cerdas dia bisa menyesuaikan diri. Misalnya tadi nih kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Kita menuliskan sesuatu nih perintah kepada ChatGPT. Nanti kita menuliskan lagi, tolong buatkan dalam bentuk PDF atau tolong buatkan dalam bentuk Word. Itu nanti dia akan menampilkan kembali karena dia bisa beradaptasi sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Dari pengambilan keputusan, nih bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Tetap harus ada data yang kita masukkan. Kalau tidak ada data yang dimasukkan juga sama tidak akan bekerja, gitu ya. Nah, sementara yang non cerdas ini memerlukan intervensi manusia untuk membuat keputusan. Tadi ini contohnya mesin cuci atau AC nyala. Kamu mungkin, hey AC nyala, bisa nggak nyala sendiri? Nggak bisa kan? Tetap kita harus memberikan keputusan antara AC itu harus nyala atau tidak. Baik ya. Tapi kalau dari segi ekonomi memang benar. Kalau mesin cerdas itu pasti harganya akan mahal dibandingkan mesin non cerdas. Misalnya nih smart thermostat atau robot penyapu lantai. Harganya kira-kira murah nggak? Harganya pasti dibanderol dengan harga yang cukup tinggi, begitu ya. Luar biasa, itulah perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Jadi pada intinya AI itu adalah tentang mesin yang bisa mengenali pola, membuat keputusan dan belajar, gitu ya. Jadi kenapa kita mungkin terkadang kebingungan, ada aplikasi yang hanya diperintah dengan suara dia bisa menampilkan apa yang kita mau. Nah, sebetulnya itu bukan sesuatu yang ajaib, tetapi memang AI itu sudah secara kerjanya seperti itu. Kenapa mereka bisa menampilkan apa yang kita mau? Karena mereka sudah mengenali pola, sudah disetting nih. Kalau misalnya ada orang yang atau mendengar suara yang seperti ini, oh itu polanya harus seperti ini. Jadi ada pola. Jadi sistemnya yang kemarin kita sudah jelaskan itu adalah input juga kan, input, proses, output, begitu ya. Pertama, mengenali pola. Yang kedua, bisa membuat keputusan dan belajar. Mesin ini juga berfungsi sebagai otak di balik berbagai alat bertenaga AI. Menerima data, memprosesnya melalui algoritma pembelajaran mesin dan menghasilkan keluaran yang bermanfaat seperti prediksi atau respon otomatis. Itulah kenapa Google Assistant bisa menuruti apa yang kita mau. Sampai di sini paham anak-anak? Anak-anak, karena tidak ada yang ingin bertanya, saatnya kita kuis. Nanti kalian akan mengerjakan kuis di playground. Baik. Silakan gunakan Chromebook-nya dan buka playground-nya. Ini kodenya. Gunakan nama kelompok. Oke, kelompok 5 sudah masuk. Kelompok 2, kelompok 4, kelompok 1, satu kelompok lagi. Alhamdulillah semua kelompok sudah masuk. Kita mulai ya. Kerjakan kuis dengan baik.
sih, luar biasa. Ada nggak sih mesin cerdas lainnya yang kalian bisa temukan di rumah kalian? Ada nggak mesin cerdas apa? Handphone, luar biasa. Nah, anak-anak, semakin berkembangnya zaman, kecerdasan artifisial pun semakin berkembang pesat. Kita tidak bisa terlepas dari kecerdasan artifisial. Sebagian banyak orang bahkan telah memanfaatkan kecerdasan artifisial ini di berbagai bidang. Termasuk kita nih yang di dalam bidang pendidikan. Misalnya nih, coba sekarang Bu Suci tanya, kamu pernah nggak ketika kamu diberi KPR oleh Bu Suci, kamu mencoba mencari jawabannya atau meminta bantuan kepada AI? Atau menggunakan ChatGPT? Pernah? Apakah kalian percaya 100%? Jawabannya betul. Itulah yang harus kalian lakukan, ya. Secerdas apapun AI, tetap manusia yang paling unggul. Jangan pernah percaya dengan apa yang dihasilkan oleh AI, karena tidak akan dan belum tentu juga hasilnya itu benar 100%, ya. Karena tadi AI itu tetap juga harus belajar dari pola, dia belajar dari data. Semakin datanya baik kita masukkan, maka hasilnya itu semakin baik. Oleh sebab itu, ketika kita menggunakan ChatGPT, kita harus tetap bijak